Halo, perkenalkan nama saya Faris Akbar Azaria. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak angkatan 2021. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada mata kuliah PAPB yang membahas tentang uh, fragmen. Jadi yang pertama ini tugasnya adalah untuk membuat sebuah tampilan di mana ada dua tampilan di sana. Yang pertama tampilan statis dan tampilan dinamis. Untuk tampilan statisnya akan ada tampilan yang bisa di scroll, bisa menampilkan data, bukan di scroll, bisa menampilkan data secara statis. Sedangkan tampilan yang dinamis itu nanti bisa menampilkan data, kemudian datanya bisa di hide dan ditampilkan lagi secara dinamis menggunakan fragmen. Jadi untuk langsung saja, untuk yang pertama adalah tampilan XML-nya. Jadi tampilan aplikasinya akan seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi untuk tampilan statis, tampilan dinamis. Jadi di sini ada gambar, ada teks. Jadi di sini di teks ini di bawahnya di sini ada frame layout. Di frame layout ini merupakan tempat untuk nanti fragmen akan ditampilkan. Data-data fragmen akan ditampilkan. Di sini data-data fragmen yang ada di frame layout ini nanti akan ditampilkan melalui toggler di button ini. Jadi ketika button ini ditekan, maka akan menampilkan tampilan fragmen yang ada di frame layout, dan ketika ditekan lagi akan menghilangkannya. Nah, ini tampilan-tampilan fragmen tersebut ada pada di sini. Ada pada tampilan ini. Jadi di sini teks-teks ini, kedua teks ini nantinya akan tampil di bagian frame layout. Di bagian frame layout ini di sini ketika button ini ditekan. Jadi ini untuk tampilan dinamisnya. Kemudian untuk tampilan statisnya di sini sebenarnya sama dengan tampilan dinamis. Perbedaannya di sini tidak ada fragmennya. Jadi penampilan data di sini hanya melalui text view dan tidak menggunakan fragmen, maka tampilan aplikasinya akan statis. Nah, itu untuk XML view-nya. Kemudian di sini ada gambar dari motor tadi. Kemudian di sini juga ada button rounded. Ini button rounded saya gunakan untuk buttonnya ini. Jadi ini adalah custom button yang saya gunakan sebagai drawable background dari button rounded drawable-nya tadi. Itu untuk drawable-nya. Kemudian untuk aplikasi Java-nya. Jadi untuk bisa menampilkan dan menyembunyikan sebuah fragmen, maka pertama kita harus inisiasikan fragmennya di file Java-nya. Jadi ketika membuat fragmen akan otomatis membuat dua file, yaitu yang pertama file Java dan file XML-nya. Jadi di sini di file Java-nya bisa dilihat pada onCreate view. Di sini akan menginflate layout yang merupakan fragmen tersebut. Jadi di sini layoutnya adalah fragmen simple. Jadi di sini dia menginflate fragmen simple untuk ditampilkan ke view. Kemudian dia return root view-nya yang diinflate tadi. Jadi itu untuk fragmennya, Java dari fragmennya. Kemudian di sini untuk di main activity-nya, di sini jadi karena tampilannya ada dua, tampilan statis dan dinamis. Di sini saya membuat sebuah status, yaitu display static yang merupakan boolean. Jadi kalau display staticnya true, maka akan menampilkan tampilan static, dan jika display staticnya false, maka akan menampilkan tampilan dinamis. Jadi di sini jika display staticnya true, maka dia akan menggunakan view atau layout dari activity main statis. Kemudian karena dia menggunakan activity main statis, berarti buttonnya di sini, button togglernya ini itu berarti tidak digunakan kan? Nah, supaya tidak digunakan, maka kita harus disable buttonnya. Jadi ini buttonnya saya disable dengan menggunakan saya set enable-nya, saya rubah menjadi false value-nya. Kemudian untuk yang tampilan dinamis, jadi di sini akan menggunakan activity main di sini.
tampilannya, set content view-nya, kemudian di buttonnya nanti akan diberikan set on click listener, jadi akan diberikan listener ketika diklik, maka nanti akan mengecek fragmen di sini. Nah, jadi mengecek fragmen itu adalah metode yang ada di sini. Jadi mengecek fragmen itu nanti dia akan mengecek apakah fragmen display-nya itu statusnya true atau tidak. Jika fragment display statusnya false, maka dia akan menampilkan fragment. Tapi jika statusnya true, maka dia akan menutup fragment. Nah, proses membuka dan menutup atau proses mengedit fragment, menampilkan, menghilangkan, replace atau menambah, mengganti, itu proses-proses seperti itu bisa dilakukan dengan fragment manager. Jadi ketika ingin mengedit sebuah fragment, itu bisa dilakukan dengan fragment manager. Jadi di sini sebagai contoh pada display fragment, di sini ada simple fragment. Kita buat fragment instance-nya dulu dari fragment yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini ada fragment manager, kita inisiasi fragment manajernya, dan dari fragment manager tadi kita bisa melakukan pengeditan, penampilan suatu fragmen atau penyembunyian suatu fragmen dan lain-lain. Intinya kita bisa mengedit fragmen tersebut. Nah, untuk bisa mengimplementasikan apa yang kita editkan, untuk bisa memulai dan mengimplementasikannya, maka kita membutuhkan fragment transaction. Jadi di sini fragment transaction itu akan mengimplementasikan pengeditan fragmen yang akan kita lakukan pada sebuah fragmen. Jadi fragment transaction ini berjalan pada fragment manager. Jadi di sini ada fragment transaction, dia diinisiasi dengan menggunakan bikin transaction pada fragment manager yang telah dibuat tadi. Nah, di sini sebenarnya sama dengan display ini dan close fragment. Jadi untuk yang ini, yang display fragment, yang untuk menampilkan fragment, di sini ada add di sini untuk menambahkan fragment ke dalam view. Jadi ini yang ditambahkan adalah fragment. Fragment ini adalah ID dari ini, dari frame layout ini. Jadi nanti akan diambil dan ditambahkan ke situ. Ini simple fragmentnya, fragment yang telah diinisiasikan tadi. Kemudian akan ditambahkan ke stack, dan untuk mengimplementasikan pengeditannya akan digunakan kode commit. Kemudian setelah diimplementasikan perubahannya, maka buttonnya tadi akan dirubah teksnya menjadi string close. Jadi di sini string close ada pada di sini. Jadi close nanti akan menampilkan show less, dan ketika open nanti akan menampilkan teks c-accesses. C-accesses itu lihat kelebihan, show less itu tampilkan sedikit. Dan itu untuk teks pada buttonnya. Kemudian setelah teks pada button diganti juga, maka akan status is fragment display-nya akan menjadi true, supaya nanti bisa masuk ke close fragment. Jadi ini pada close fragment di sini sebenarnya sama saja. Perbedaannya adalah pada close fragment, daripada menambah, kan dia menutup, kan dia akan menghilangkan fragment tersebut dengan menggunakan remove. Jadi akan di remove simple fragmentnya, kemudian akan di commit, berarti akan diaplikasikan proses pengeditannya. Kemudian setelah di remove, berarti kan fragmentnya sudah tidak terlihat lagi. Maka buttonnya, teksnya juga akan diupdate lagi menjadi string open, dan is fragment displayed statusnya menjadi false. Begitu. Nah, karena di sini kalau dilihat ya, secara default is fragment display adalah false. Maka jika akan dicek, maka dia akan langsung ke sini display fragment, akan langsung tampil fragmentnya. Jadi supaya fragmentnya tidak tampil dahulu dan menunggu klik user untuk tampil, maka method close fragment ini dijalankan dahulu supaya nanti display fragmentnya menjadi true, dan ketika diklik nanti bisa membuka, bisa masuk ke sini. Mohon maaf, masuk ke sini karena dia true bukan false ya. Itu saja untuk penjelasan dari fragment manager dan fragment
transaksinya. Jika kita tes aplikasinya, sebentar. Maaf agak lama, sebentar. Jadi ini karena tadi display statiknya adalah true, maka akan menampilkan tampilan statik. Jadi tidak ada fragmennya. Jadi ketika nanti buttonnya diklik, berarti tidak akan melakukan apa-apa. Oh, mohon maaf, salah. Jadi ini tampilan aplikasinya. Jadi ini tampilan statik. Jadi ini kalau kita klik buttonnya di sini, ini tidak melakukan apa-apa karena sudah di disabled, sudah di set enablednya sudah dijadikan false, jadi tidak bisa diklik lagi. Nah, kalau ingin tampilannya menjadi dinamis, maka ini tinggal diganti false. Dan kita jalankan. Sebentar. Nah, ini tampilan dinamisnya. Jadi ini tidak bisa scroll karena ya memang belum bisa scroll, datanya masih sedikit. Jadi jika kita tekan tombolnya, maka akan keluar teks yang dari fragmentnya tadi. Ya, seperti ini akan keluar teks fragmentnya. Ini teks fragment ini ada di merupakan fragment yang dari sini. Nah, dari sini kedua teks view ini. Dan jika ditekan lagi, maka akan kembali, akan menghapus fragmennya tadi. Jika ditekan akan menambah fragmennya dan menampilkan fragmennya. Jika ditekan lagi akan menghilangkan fragmennya. Jadi itu saja untuk hasil dari tugas saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.